Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang pola bilangan, yaitu dengan topik deret aritmetika. Nah, agar lebih jelasnya, kalian bisa memahami video kali ini. Jadi, sebelum kita masuk ke deret aritmetika, kita akan bahas dulu apa sih artinya deret bilangan itu. Jadi, deret bilangan itu adalah penjumlahan dari suku-suku barisan bilangan. Nah, kalau kita berbicara tentang penjumlahan dari suku-suku, artinya di sini kita menjumlahkan suatu barisan. Kalau kita bentuk seperti simbol, nah ini contoh apa maksud dari eh, pengertian tadi. Jadi ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, sampai suku ke N. Nah, ini kita jumlahkan. Inilah yang disebut sebagai deret. Ya, jadi penjumlahan dari suku-suku barisan bilangan. Nah, dari penjumlahan tadi, pasti kita akan mendapatkan yang namanya hasil. Nah, jumlah N suku pertama atau Sn itu adalah hasil dari deret bilangan, sehingga dapat dirumuskan menjadi, nah, Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai UN. Artinya apa? Hasil dari penjumlahan deret tadi, itu kita sebut sebagai Sn, atau jumlah N suku pertama. Jadi kalau tadi yang pertama hanyalah deret, kita hanya menjumlahkan, tapi kalau kita berbicara tentang hasilnya, hasil penjumlahan tadi itu disebut sebagai jumlah N suku pertama, ya. Nah, jumlah suku pertama adalah hasil dari deret bilangan. Nah, ini ada apa namanya? Simbolnya ini ya, ada keterangannya hasil dari deret bilangan, yaitu eh, Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah UN. Nah, berikutnya adalah deret aritmetika. Jadi, deret aritmetika ini adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmetika. Kalau tadi kita berbicara tentang deret bilangan, artinya penjumlahan dari suku-suku pada barisan bilangan. Kalau deret aritmetika, artinya kita menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmetika. Jadi perbedaannya adalah terletak di jenisnya, yaitu kita menjumlahkan pada barisan aritmetika. Nah, jumlah N suku pertama pada barisan aritmetika dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, Sn sama dengan setengah N dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, jadi gunanya Sn ini adalah kita bisa menentukan jumlah 10 suku pertama, 1000 suku pertama, dan sebanyak lagi. Jadi gunanya rumus ini adalah kita dimudahkan untuk mendapatkan jumlah suku beberapa suku yang besar, yang banyak. Nah, jadi itu gunanya rumusnya. Nah, karena kalau penjumlahan sukunya hanya beberapa suku, mungkin masih bisa kita cacah. Tapi kalau jumlah sukunya banyak, ya banyak sukunya banyak, misalkan suku sampai suku 1000, suku ke 2000 dan seterusnya, maka kita menggunakan yang namanya rumus, yaitu menggunakan rumus Sn. Jadi perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah kalau UN itu menggunakan Sn, UN menggunakan apa? Suku ke N menggunakan UN. Nah, sedangkan jumlah N suku pertama deret kita menggunakan S, ya. Jadi perbedaan hanya simbol di S-nya. Rumusnya pun juga beda sebetulnya. Nah, biar lebih paham, kita akan bahas tentang contoh soal berikut ini. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kita bahas ini masih terjangkau ya, masih bisa kita jangkau kalau 10 suku pertama, masih bisa kita cari lah dengan mencacah. Nah, oke. Misalkan kalau bentuk cacah nih ya, jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7 tambah 9. Nah, tinggal kita lanjutkan dulu barisannya sampai 10 suku pertamanya. Ini karena bedanya itu selalu ditambah 2, ya kan? Maka berarti di sini tambah 2 yaitu 11 ditambah 13 ditambah 15 ditambah 17 ditambah 19.
Nah, sekarang tinggal kita hitung deh. Ya kan? Berapakah hasilnya? Nah, jumlahkan. Berapa nih? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 tambah 17 tambah 19 sama dengan 100. Ya, benar. Nah, cuman kan kalau ini repot ya. Kita perlu menjumlahkan manual. Ini masih gampang. 10 suku pertama. Bagaimana kalau 10.000, 1.000 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang tadi. Ya, kita gunakan rumus SN. Ya kan? Sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, karena di sini kita mencari jumlah 10 suku pertama, maka kita masukkan rumusnya menjadi S10. Karena kita mencari jumlah 10 suku pertama. Kemudian setengah dikali N. N-nya adalah menyesuaikan indeks di sini, yaitu 10. Kemudian dikali 2. A-nya berapa? Nah, kita di sini. A-nya, suku pertamanya adalah 1. Ya kan? Dikali 1 ditambah N-nya berapa? N-nya sama kayak yang tadi. 10 dikurang 1 dikali B. Bedanya adalah berapa? Selisih antar suku di sini selalu ditambahkan dengan 2. Ini tambah 2. Tambah 2. Jadi bedanya adalah 2. Kita hitung sama dengan 10 dibagi 2, 5. Kemudian 2 dikali 1, 2. Ditambah N, 10 kurang 1, 9 dikali 2. Sama dengan 5 dikali 2 tambah 9 kali 2, 18. 5, 2 tambah 18, 20. Sehingga 5 kali 20 sama dengan 100. Nah, gampang ya. Nah, jadi mending kita menggunakan rumus untuk mendapatkan jumlah N suku pertama dari suatu barisan. Karena akan lebih praktis, akan lebih mudah. Ya. Nah, kalau masih 5 suku atau 6 suku, oke lah, masih bisa kita mencacah seperti ini. Ya, tapi kalau kita mencari jumlah 100 suku pertama atau 200 suku pertama, kan tidak mungkin tuh. Jadi kita gunakan rumus ini. Jadi tujuannya rumus SN adalah mempermudah kita untuk memperoleh jumlah N suku pertama untuk yang sangat banyak sukunya. Oke, mungkin penjelasan Bapak cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.